Baik, terima kasih Michael. Wah, ini materinya kalau saya pribadi harus dicerna paling enggak semalam 1 kali 24 jam baru nanti saya bisa paham. Tapi gini Michael, secara keseluruhan saya mau coba, merangkum untuk sahabat Mirai Asset. Mungkin nanti boleh dikoreksi kalau misalnya, salah ya Michael. Jadi kan tadi kita belajar, Yes. 2 candle, yaitu, Hmm. tadi ada hammer, ada shooting star. Sekarang yang hammer dulu. Berarti yang bagus, yang ada tanda untuk naik itu adalah hammer di support dengan volume tinggi, itu betul? Yes, betul. Kemudian kalau hammer di atas di resisten dengan volume kecil itu juga bagus. Yes. Nah, itu dia sahabat Mirai Asset. Jadi kalau yang hammer yang bagus adalah hammer di support volume tinggi dan juga hammer di resisten volume kecil. Jadi terbalik gitu ya, Michael? Nah, berarti yang Betul. jelek itu kebalikannya berarti ya, Michael? Betul. Ya, Betul yang jelek tuh sekali. berarti kebalikannya, hammer di atas, volume besar. Jadi tinggal dibalik aja, saya ngomongin yang bagusnya dulu. Nah, kalau yang, shooting star, berarti shooting star yang bagus itu adalah shooting star di support volume kecil, betul? Volume besar. Oh, sorry, salah berarti. Oh iya, bener. Jadi yang bagus adalah kalau shooting star kalau di resisten volume Tes. Halo. yang bagus itu berarti shooting star kalau di resisten itu dengan volume yang Tes, halo. halo, ya Michael? Sorry, Boleh kedengeran diulang Kak, suaranya? tadi putus. Oh iya, Mhm. sorry, maaf maaf. Jadi kalau Mhm. misalnya yang bagus untuk shooting star itu adalah shooting star kalau misalnya di level resisten itu dengan volume yang kecil, itu betul? Gini, kalau shooting star ada di resisten, ini terus terang tadi tuh nggak kubahas Kak. Karena Oh iya. bagaimanapun kalau seandainya shooting star itu baik, shooting star muncul di resisten, bagaimanapun itu bukan merupakan pertanda yang baik. Oh oke, baik. Berarti itu, Hmm. jelek ya. Berarti yang Hmm. bagus itu adalah shooting star kalau di-support dengan volume besar, itu ya Michael? Yes, Oke, betul. berarti Mhm. 3 hal itu ya sahabat Mireset. Tadi saya ulang sekali lagi untuk sahabat Mireset yang mau catat karena berhubung filenya nanti baru akan dikirim itu belakangan. Yang bagus adalah hammer, tadi ya kalau hammer itu di, support volume tinggi atau hammer di resisten volume kecil. Dan yang ketiga itu Hmm. adalah yang bagus adalah kalau misalnya shooting star di, support dengan volume besar. Yes, Ya, betul. oke. Mhm. Terima kasih Michael dan kita akan ke sesi tanya jawab. Michael, ini ada yang nanya kalau misalnya untuk confirm reversal, itu apakah bisa dengan candle ini dan candle mana yang dipilih dan volumenya yang seperti apa? Jadi gini, saham itu, dia bergerak seperti kapal, nggak bisa bergerak seperti mungkin seperti ketapel tuh nggak bisa. Jadi untuk memenuhi konfirmasi reversal, itu perlu ada yang namanya akumulasi dan itu takes time. Jadi perlu waktu banget. Ini contoh salah satu yang in my opinion hampir reversal adalah BBYB. Tapi ini perlu waktu berapa lama? Dari Mei sampai Juni, udah 1 bulan dan itu belum reversal. Nah, kenapa menurut saya BBYB menarik? Meskipun enggak kelihatan candle hammer-nya ya, ada satu di sini yang kecil dan itu sebenarnya bukan hammer amat gitu. Tapi ada perubahan perilaku market di mana di BBYB dari 31 Maret hingga April itu volume yang direspon tuh biasa aja. Tapi di bulan Mei itu tiba-tiba volumenya membesar. Ini artinya areal ini tuh murah bagi market. Ada yang akum, tapi apakah kalau mereka akum artinya harganya naik? Belum tentu. Nah, so kita mesti ngelihat respon-respon ketika BBYB menyentuh resisten. Resisten BBYB di mana? Yaitu kan di sini. Nah, yaitu menggunakan konsep-konsep yang tadi. Kalau seandainya kita bisa ngelihat hammer nih, contohnya nih di sini nih. Ini ada hammer di sini. Volumenya kecil, artinya seller itu udah di areal sini turun ke bawah, seller tuh nggak ada. Artinya yang akum ini tuh valid, nggak ada yang ganggu dia ngakum gitu. Nggak ada yang ganggu dia akum. Dan itu biasanya harganya bersiap untuk break. Jadi akan jauh lebih baik untuk reversal adalah menunggu. Ketika terjadi akumulasi akan jauh, itu tuh cuma trading cepat. Tapi kalau seandainya udah valid reversal, ini most likely dengan volume yang besar.
Nah, jadi ini uniknya. Saya pernah ketemu dengan salah satu big player di bursa. Saya nggak sebut namanya, tapi ini benar-benar big player. Namanya kalau kalian Google tuh pasti ada gitu. Dia bilang kayak gini, seandainya saya lagi ngumpulin saham di harga 800, kemudian harganya nyentuh 1000. Target saya memang cuma sampai 1000. Saya tahu di 1000 bakal banyak yang mau jual. Apa yang saya lakuin di 1000? Saya jual atau gimana? Saya jawab ke big playernya, jual dong. Jawabannya enggak. Saya siapin uang 20% atau 10% lebih banyak untuk beli semua seller di 1000. Kalau berhasil, kalau 1000 berhasil lewat, kemudian direspon market dan di atas 1000 masih banyak yang beli, maka uang 800 saya itu bisa berlipat 20-30% lagi lebih besar hanya dengan 10-20% dana tambahan. Itu alasan kenapa volume selalu besar ketika break resistance. Tapi saya nanya, kalau gagal gimana? Nah, kalau saya nambah uang 10-20% di atas, ternyata seller banyak dan saya nggak mampu ngangkat lagi, ya udah, saya jual semua. Jadi saya korbankan 10 dan 20% untuk dapat 30%. Sementara kalau gagal, ya saya rugi paling 5%. Jadi it's probabilitas. Itu alasan kenapa setiap saham menyentuh resisten akan ada volume yang besar. Kalau seandainya dia bentuknya shooting star, hati-hati. Tapi kalau seandainya dia full candle ke atas, nah itu tandanya reversal. Kalau seandainya ada hammer dan di bagian bawah tuh nggak banyak yang mau jual, artinya mereka lagi ngakung, lagi akum, dan harga bawah ini tuh mereka tahu nggak ada seller gitu. Gitu, Kak. Oke, baik. Nah, ini jadi kita juga bisa belajar banyak nih tentang strategi. Jadi siapa yang cita-cita jadi trader atau ada yang cita-cita jadi bandar? Ah, luar biasa ini sahabat Mirai Aset. Michael, ini kalau misalnya nih Michael, apakah kalau misalnya ada candle tadi ya, shooting star ataupun hammer, tadi kan Michael ada nge-break lagi jadi, candle per jamnya. Apakah kita sebenarnya untuk itu kita sebenarnya perlu melihat untuk lebih confirm lagi gitu? Yes, yes, karena gini, kalau seandainya kita nggak ngeliat ke jam, kita nggak tahu ngerespon di tiap harga gitu. Jadi kita perlu tahu kondisi volume besar tuh di harga berapa, dan itu untuk istilahnya kita lebih rinci ngelihat ini oke atau enggak lah gitu. Sebenarnya kalau menurutku mah sama aja. Contohnya ya, kalian ngelihat ada candle shooting star, contoh, kalian ngelihat ada candle shooting star. Kita trader biasa nih gitu. Trader swing trader atau harian gitu. Nah, kalian jual nggak ini? Jual kan konfirmasi kalau seandainya udah breakdown kan? Iya nggak? Tapi kalau seandainya dengan candle harian tadi kalian bisa melihat candle menitan, kalian bisa melihat ternyata volume yang angkat itu masih gede. Di ini justru biasanya justru di sini kalian bisa manfaatkan untuk gitu. Jadi contoh, kalian ngelihat ada saham yang naik 15%, contoh, atau 20%. Kemudian dia koreksi tuh pelan-pelan tuh. Besoknya tiba-tiba terbang lagi. Sering nggak ngelihat itu? Iya. Kalian coba tuh masuk ke dalam time frame kecil, 1 menit, 5 menit, kalian lihat volume koreksinya kecil-kecil, dan kalian cari support deh antara paling bawah sampai paling atas. Nah, di situ biasanya kalian akum. Itu bisa kalian akum dan besok ada potensi terbang. Makanya ada yang kayak gitu kan, beli sore jual pagi. Wah, iya. Baik baik, siap siap, Michael. Nah, itu sahabat Mirai Aset, dan kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Michael. Nah, ini, ada yang nanya kalau misalnya, eee, ada yang nanya, kalau misalnya untuk, kalau misalnya mau jual, kalau misalnya mau jual apakah harus, confirm tunggu candle close dulu atau kalau misalnya candle intraday-nya udah jelek bisa langsung sell? Jadi kalau If you misalnya are a scalper, mhm, gini, if you are a scalper, kamu nggak bisa nunggu closing. Percuma, waktu udah selesai gitu. Harga udah bergerak antara range minus 7% sampai plus 25% kalau arah kan. Itu maksimalnya. Tapi kalau untuk swing trader, itu wajib kamu nunggu closing atau minimal tunggu jam 2.50. Jadi untuk mencegah yang terjadi false seperti itu ya kan mesti wajib tunggu closing. Jadi swing trader dengan scalpers literally sebenarnya sama, cuman bedanya scalper itu jaraknya jauh lebih pendek dan jauh lebih cepat. Sehingga nggak mungkin kalian pakai daily. Tentu pasti lihat menitan-menitan dan lebih dibantu oleh pergerakan bid dan over. Tapi kalau swing trader itu sebenarnya nggak begitu peduli swing bid dan over gitu. baik Jadi untuk baik. menjual ya, untuk menjual kalau seandainya contohnya kayak market begini swing susah nggak? Susah.
saham yang lagi pemenang lagi oke pun rata-rata turun gitu. Kecuali saham-saham ajaib kayak PNBN, PNLF itu kan ada corporate action, itu saham-saham ajaib. Tapi saham-saham yang even lagi uptrend, sektor energi, sektor banking, semuanya lagi turun. Jadi kalau untuk swing, untuk saat ini, itu susah. Jadi strategi yang paling baik untuk saat ini itu adalah lebih ke trading cepat atau scalping. That's why untuk saat ini kalau seandainya kalian lagi dapat posisi dan cuan 4%, 5%, let's say belum closing tapi ya sebenarnya kalau kalian udah siap untuk segera taking profit. Karena itu di market seperti ini itu udah oke banget 4-5% ke atas. Ya, betul sekali Michael dan saya juga setuju. Jadi sahabat Mirai Aset, kalau sekarang nggak usah berharap cuan yang berlipat-lipat ya kalau misalnya ini kondisi marketnya juga sedang sedang dalam tanda bahaya. Jadi, sebaiknya memang bisa kalau misalnya udah untung bisa realisasiin gitu ya Michael? Yes. Ya, Michael ini ada yang tanya tadi, di kasusnya Raja ya, dari Pak Reynaldo yang menanyakan, dalam contoh kasus Raja kalau jumlah sellernya itu lebih banyak dalam time frame 5 menit, apakah itu, pertanda yang jelek walaupun ada di support? Yes, itu pertanda yang jelek. Makanya dari itu kita mesti lebih waspada. Dan kalau kondisi seperti ini biasanya saya nggak berani average up. Tapi yang terjadi kan kebalikannya. Kalau di Raja gitu. Baik. Baik, Michael. Nah, ini, selain 2 candle tadi, yaitu Hammer dan Shooting Star, ini ada cukup banyak juga yang nanya kalau misalnya candle-nya doji nih, Michael. Boleh dijelasin sedikit nggak kalau doji itu bedanya apa sih dengan Hammer dan kita bisa lihat apa dari candle doji itu? Nah, jadi doji itu kan candle yang dikatakan kebingungan, confuse ya. Sebenarnya doji itu arahnya atas atau ke bawah, nggak bisa dijawab. Jadi itu tergantung posisinya. Tergantung posisi doji itu muncul di mana dan tergantung volumenya. Jadi rules-nya kalau sesuai dengan teori ya, kalau kita mengacu hukum dasar VPA, nah doji itu, sorry sebentar, ini biasa. Nah doji itu biasa selalu seperti ini. Gini, harga saham turun, oke, turun normal, menemui areal support contoh. Kemudian ada candle doji. Dan volumenya besar. Kalau yang biasanya gini-gini, kayak gini. Nah, tiba-tiba di areal bawah ada doji volume besar. Artinya apa? Harga nggak kemana-mana, tapi ada yang transaksi dalam jumlah gede kan. Ada sejumlah seller yang menjual dan pindah ke tangan buyer. Buyer mana nih yang berani ngebeli di harga segede ini gitu. Di harga di bawah seperti ini. Maka itu artinya pertanda soon akan reversal. Maka adalah istilah yang kayak mengatakan kalau ini pattern apa gitu. Tahu nggak? Kayak morning star gitu katanya. Gitu. Nah, besoknya itu ada kemungkinan seperti ini, ada potensi seperti ini. Semakin besar volume, semakin bagus. Tapi semakin kecil itu pertanda ya nggak begitu ada yang apresiasi harga di bawah. Sama juga ketika doji muncul di atas. Kalau seandainya doji muncul di atas di harga dengan volume besar, itu artinya ada yang exit kan. Ada yang keluar. Ini harga lagi uptrend. Kok tiba-tiba ada doji dan nggak mau naik sementara volumenya tinggi. Biasanya kalau ada doji-doji di atas dengan volume yang agak-agak besar, nah itu agak-agak berisiko. Biasanya pertanda kalau nggak lama harga sahamnya turun. Gitu. Berarti kurang kurang lebih, tandanya seperti Hammer tadi ya, Michael? Yes, betul, betul. Sebenarnya sama. Cuman kalau hammer itu lebih jelas. Karena harga sempat bergerak turun, lalu kemudian naik. Nah, sementara kalau doji, itu harga nggak kemana-mana. Tapi kekuatan yang diberikan itu lebih jelas di hammer dan shooting star. Kalau doji itu makanya namanya candle kebingungan. Doji itu dalam arti bahasa Jepang, kalau nggak salah artinya tuh confused, kalau nggak salah. Baik, terima kasih Michael. Ini ada pertanyaan yang, tadi oh ya ini mungkin saya confirm bukan confirm, jadi info lagi nih kalau shooting star yang bagus itu berarti tadi adalah shooting star di support volume besar ya, pertanyaan dari Bapak Lukas. Yes. Jadi, shooting star yang di-support dengan volume besar seperti itu ya. Oke, kita lanjut Yes. lagi ke pertanyaan berikutnya. Michael, kita masih punya beberapa menit nih, oke, Michael ini kayaknya ada yang minta konfirmasi ulang. Jadi, mungkin ada yang kurang jelas. Jadi katanya gini, kalau hammer ada di resisten,
dengan volume kecil kan tadi katanya bagus ya. Nah, bukannya ini berarti kalau misalnya volume kecil itu berarti harga udah nggak sanggup lagi tembus resisten ya? Nah, kalau menurut Michael seperti apa? Karena hammer di resisten itu dia belum ngelewat harga titik tertingginya gitu. Jadi contoh gini, ini resisten. Ini resistennya. Harga bergerak naik. Menyentuh resisten, harga sempat turun. Closing lagi di atas. Jadinya begini, volume rendah. Nah, ini artinya di areal bawah tadi, itu nggak ketemu seller, makanya volumenya rendah. Nah, itu biasanya next-nya bersiap untuk naik. Gitu. Jadi ini in case hammer yang menyentuh resistennya, bukan hammer yang udah ngelewat resisten. Nah, yang kita harapkan ke depan itu adalah muncul candle full Marubozu di harga yang udah breakout dan tentunya dengan volume yang paling besar. Jadi berbeda. Bukan setelah lewat resisten muncul hammer, tapi sebelum atau menyentuh gitu. Seperti itu, jadi belum sampai tembus ke resistennya ya, Michael? Yes. Iya, baik. Baik, sahabat Mireset, kalau yang masih punya pertanyaan seputar materi, sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi banyak yang sedikit melenceng-melenceng. Jadi saya belum bacain, tapi kalau misalnya punya pertanyaan yang misalnya terkait dengan materi, itu boleh disampaikan ya. Kita tadi lagi bahas candlestick, sahabat Mireset. Nah, Michael, ini ada banyak pertanyaan yang di luar ini. Ada contohnya seperti Elliott Wave, money management. Mungkin Michael bisa sampaikan kira-kira dalam 2 pekan ke depan nih, di sisa mentorship kita, kira-kira Michael akan bahas apa? Jadi supaya sahabat Mireset nanti bisa nunggu nih untuk kelas mentorship berikutnya. Rencanaku money management itu di akhir. Nah, besok itu kalau minggu depan kalau nggak Broxum ya maybe Elliott Wave, tapi bakal rumit sih kalau Elliott Wave ya Kak ya. Tapi kita coba lihatlah nanti. Coba deh aku paduin antara Elliott Wave dan Fibonacci yang sesederhana mungkin. Ya, abis Elliott Wave, abis Fibonacci kita benar-benar wave, benar-benar bingung. Jadi semoga nanti minggu depan sahabat Miraset mungkin yang udah pengen banget nih belajar tentang Fibonacci, Elliott Wave, nanti bisa ditunggu minggu depan nanti Michael akan coba menjelaskan sesederhana mungkin, dan jadi nanti sahabat Miraset bisa paham. Saya udah dengar kira-kira mungkin ada berapa bulan belajar tetap aja bingung, tapi kita tetap nggak boleh menyerah. Michael, kita mau coba buka mic, ini masih ada waktu beberapa menit lagi, kita boleh buka mic ya, Michael, Mas Michael. Yap. Jadi untuk sahabat Mireset yang punya pertanyaan, pengen langsung nanya ke Ko MY, boleh dong diangkat tangannya. Michael, boleh sebentar. Nah, ini udah ada, sebentar, kita coba. Sebentar ya. Yang raise, sorry. Oh, jadi saya yang raise hand. Oh ya, ini boleh screen-nya boleh di-close dulu sebentar, Michael. Saya kayaknya nggak bisa lihat yang raise hand.